Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat Musa yang terakhir. Yang sudah menemukan kebenaran firman Tuhan boleh katakan amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kita sama-sama menghormati kebenaran Tuhan, firman Tuhan di dalam hidup kita. Sama-sama kita membacanya ya. Hitungan ketiga bersama kita membacanya. Ulangan 32 ayat 46 sampai dengan 47. 2, 3, iya. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikan segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukannya dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan bagi kita saat hari ini. Saya ambil judul firman Tuhan itulah hidup. Apa yang kita terima, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itulah hidup kita untuk ke depan. Jikalau kita berbuat jahat, berarti itulah yang kita akan terima ke depan. Jikalau kita melakukan kebenaran, kita melakukan firman, kita melakukan perkataan Tuhan seturut dengan firman Tuhan, itulah hidup kita ke depan. Hidup kita ke depan ditentukan bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan, tetapi karena firman. Jikalau firman itu ada di dalam hidup kita, maka kita diberkati. Jangan kita harapkan karena kita kaya, jangan kita harapkan karena kita mampu, karena kita sekolah, karena kita berpendidikan, kita mempunyai masa depan yang penuh harapan. Tidak, tetapi karena firman. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana perjalanan Musa. Perjalanan Musa sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, sebelum ajal menjemput, ada nasihat terakhir yang disampaikan. Kalau kita belajar dari nabi-nabi, bahkan rasul-rasul, bahkan Yesus, ada nasihat terakhir yang disampaikannya. Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, pergilah, jadikanlah sebuah bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka di dalam namaku. Ini pesan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dan ketika Musa akan mengakhiri hidupnya, maksudnya akan dipanggil Tuhan, ada nasihat terakhir yang disampaikan bagi bangsa Israel. Nasihat itu menentukan hidup mereka. Karena apa? Jikalau kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel ini bersama dengan Musa, banyak pertolongan Tuhan, banyak campur tangan Tuhan. Namun ada satu hal, mereka sudah dapat berkat, mereka diberkati, mereka melihat mujizat, tetapi kadang hati mereka sering bersungut-sungut, penyembahan berhala, dan lari daripada Tuhan. Ini perjalanan bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya ke belakang sedikit di Ulangan 31. Di sini dikatakan Ulangan 31 ayat 30. Sebelum Musa menyampaikan pesannya, ini yang Musa lakukan. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Musa menyampaikan perkataan ini ke telinga jemaah bangsa Israel. Ke telinga. Kalau ke telinga itu berarti sesuatu yang tanpa perantara kita mendengarnya. Nah, contohnya saat hari ini saya langsung menyampaikan ini tanpa perantara. Kalau dengan perantara mungkin disampaikan di sini. Oh, katanya si A, katanya si itu, katanya ini langsung. Kita tahu telinga adalah yang Tuhan ciptakan bagi kita, organ pendengaran kita, panca indera kita untuk mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kenapa
diperhatikan oleh Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu iya dan amin bagi hidup kita. Kalau kita lari, kalau kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, itulah hidupmu. Kesusahan, kemalasan, semuanya yang bukan berkenan kepada Tuhan. Makanya jemaat Israel diarahkan oleh Tuhan dari Musa untuk mereka mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan ini ke telinga mereka. Jadi kalau ke telinga berarti langsung, tanpa perantara. Dari telinga berarti mereka mendengarkan dengan jelas, dengan nyaring. Apa itu? Perkataan Musa ini melalui nyanyian. Nyanyian inilah firman Tuhan, disenandungkan menjadi suatu kata yang membangun hidup mereka. Dikatakan di sini, kamu harus melakukan, memperhatikan kebenaran itu. Kalau kita lari, kita akan tersesat. Firman Tuhan itulah hidupmu. Tanpa firman Tuhan, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa Musa memperkatakan perkataan ini kepada bangsa Israel? Pertama, karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Karena Tuhan ingin memberkati bangsa Israel. Dari bangsa Israel itulah awal mulanya terpancar berkat-berkat. Jadi sampai sekarang bangsa Israel itu menjadi biji matanya Tuhan. Kecil negaranya, tetapi ditakuti oleh seluruh dunia. Dari bangsa Israel adalah orang-orang yang ber-IQ tinggi, orang-orang yang pintar. Kenapa? Israel diberkati oleh Tuhan. Dan sampai sekarang kita lihat itu. Jadi keinginan Tuhan agar bangsa Israel memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat, Bapak Ibu, kalau orang yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan, dia berarti siap untuk menerima didikan. Dia berarti siap untuk menerima teguran. Karena apa? Perkataan firman Tuhan adalah menjadi rema di dalam hidupnya. Kita melangkah, kita berbuat, kita melakukan karena firman Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari kisah Musa ini. Apakah kita melakukan, kita berbuat karena perintah Tuhan, karena perkataan Tuhan? Kita mau belajar. Kita lihat di Amsal 10. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Saya baca sekali lagi Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ini firman Tuhan. Perkataan atau firman Tuhan itu, kalau kita mengindahkan didikan itu, akan memperoleh kehidupan. Kehidupan apa? Di dalam Tuhan. Menuju kehidupan. Berarti kehidupan hari ini dan hari yang akan datang. Apa yang kita terima hari ini, yang kita dapatkan hari ini, belum tentu itu akan kita bawa untuk kehidupan akan datang. Karena apa? Kehidupan akan datang adalah kehidupan yang kekal, yang kita perbuat dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, menuju kehidupan yang mendengarkan, tetapi siapa yang tidak mengindahkan teguran akan tersesat. Firman Tuhan mengajarkan kita. Kenapa bangsa Israel harus memperhatikan firman Tuhan? Karena yang Tuhan inginkan mereka diselamatkan. Kita juga saat hari ini, kenapa Tuhan izinkan firman Tuhan berkata pada saat hari ini? Karena
Tuhan ingin kita juga diselamatkan. Firman Tuhan yang kita dengar dan setiap minggu, mungkin itu mengoreksi, mungkin itu membuat hati kita terluka. Tetapi kalau itu karena Tuhan akan mengubahkan hidupmu lebih baik. Karena apa? Kita haus akan firman. Kita rindu akan firman. Kita rindu memperhatikan firman yang menuju kehidupan yang kekal. Tetapi kalau kita melamun, pikiran kita kemana-mana, kemana arah hidup kita? Mungkin kita hanya datang sampai situ, udah ngantuk, sudah ngap. Karena apa? Tidak difokuskan kepada firman Tuhan, tidak memperhatikan firman. Makanya karena tidak memperhatikan firman, tidak melakukan firman, seperti bangsa Israel itu, mereka bersungut-sungut kan, hanya melihat dahsyat, luar biasa diberkati, tetapi tidak ada di dalamnya. Tidak ada di dalamnya artinya apa? Tidak mau melakukan perkataan firman Tuhan, hanya sebatas melihat, berarti hanya sebatas penonton. Bagaimana berkat itu menjadi bagian kita kalau kita tidak ambil bagian dalam perkataan firman? Bagaimana kita akan diberkati kalau kita tidak ambil bagian jikalau firman itu menjadi rema bagi hidup kita? Tidak ada jalannya, tidak akan ada hasilnya. Firman Tuhan itulah hidup. Jadi harus firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kau tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kau saat hari ini jauh dari firman Tuhan, ya itulah hidupmu. Bagaimana tujuan kita? Kita datang kepada Tuhan untuk kita mau berubah, untuk kita mau diubahkan kepada kehidupan yang lebih baik. Amin. Di ayat 46, kita lihat di ayat 46. Saya baca, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat. Perkataan ini, firman Tuhan ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Artinya apa? Anak-anak, berarti tidak cukup hanya kita, berarti regenerasi kita juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan tadi dengan setia, tidak cukup hanya sekali, tetapi dengan setia. Berkali-kali tidak bisa, tetapi dengan setia kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan inginkan pertumbuhan itu terjadi melalui anak-anak kita. Jadi jangan anak-anak dilarang untuk beribadah, motivasi mereka untuk beribadah. Sekolah minggu, jangan bilang tertidur ngantuk, semalam begini bla bla bla. Wah, saya jujur saja, Amos itu saya latih dengan berdoa. Sampai sekarang kadang dia masih mau bilang enggak ma. Saya langsung naik kitab, saya ajarkan bagaimana engkau untuk hidup tanpa berdoa. Saya paksa dia sampai nangis. Saya pikir begini, saya ajarkan sekarang, nanti dia akan terima ke depan. Karena dia menangis. Kita pukul tidak apa-apa untuk mengajar bagaimana rasa sayang kita. Jangan kita mengikuti tidak apa-apa. Saya kadang kalau dengar juga, kenapa tidak sekolah minggu? Tertidur dia begini-begini. Lah, kapan kita mau ajarkan anak kita kebenaran firman Tuhan? Tidak cukup hanya kita, tetapi anak-anak kita pun dengan setia katanya regenerasi yang Tuhan inginkan. Artinya ada pertambahan, ada pertumbuhan di dalam hidup dan keluarga kita untuk melakukan perkataan firman, untuk melakukan firman Tuhan.
Dan firman Tuhan itulah yang Tuhan inginkan, agar memperhatikan dengan setia. Kita lakukan hari ini, kita perbuat hari ini. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, yang kita buat hari ini bukan kita terima hari ini, tetapi kita terima untuk ke depan. Jadi jangan memperhitungkan apa yang kita lakukan, jangan memperhitungkan apa yang kita perbuat, karena yang kita perbuat kita terima ke depan. Kita lihat di ayat 47. Ini di ayat 47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Perkataan ini, firman Tuhan ini, bukan perkataan hampa. Hampa itu artinya kosong, hanya bual-bualan, bukan. Tapi firman Tuhan, itulah hidupmu. Firman Tuhan itulah hidup. Itulah menentukan langkah arahmu ke depan. Jadi bukan perkataan hampa, bukan perkataan kosong, bukan perkataan sembarangan yang diaturkan, dituliskan, tetapi Tuhan yang sudah berbicara. Bagaimana kita mau menerima firman Tuhan itu? Tuhan tahu apa yang harus disampaikan, apa yang harus dinyatakan untuk menyatakan kebenaran itu. Tuhan inginkan kita untuk melakukan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Jika engkau memperhatikan, engkau akan selamat. Itu selamat paling penting. Tidak ada firman Tuhan katakan kalau engkau memperhatikan engkau akan kaya. Tapi kalau engkau memperhatikan engkau akan selamat, dan berkat itu juga akan mengikuti hidupmu. Berkat itu mengikuti. Jadi berkat itu bukan belakangan, tetapi mengikuti dia. Yakinlah dan percayalah, perkataan firman bukan perkataan sembarangan. Kita lihat dikatakan di sini, bagi kita yang melakukan firman Tuhan, kita yang berbuat akan perkataan Tuhan. Yang pertama dikatakan lanjut umurmu. Lanjut umur. Jadi lanjut umur itu kalau kita lihat usia-usia krusial itu biasanya di usia 50 tahun. Usia 50 tahun itu di situ yang sering sakit penyakit menerpa kita. Mungkin dari komplikasi bagian perut itu yang paling besar utama masalah, atau jantung, atau hati, atau pikiran, stres. Kita bisa lalui dengan firman, dengan perkataan Tuhan. Dikatakan maka lanjut umur. Artinya apa? Kesehatan daripada Tuhan. Kita harus bersyukur. Siapa di sini sudah sampai 50? Ya bersyukur. Karena apa? Tuhan menyertai dan Tuhan memimpin. Atau mungkin masih 30-an sudah sakit-sakit. Perhatikan firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan bagi hidupmu. Firman Tuhan itulah menentukan hidupmu. Firman Tuhan itulah menyembuhkanmu. Firman Tuhan itulah memberkati hidupmu. Jadi jangan mematahkan firman Tuhan. Jangan melarikan, menyerongkan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu cukup iya dan amin. Tidak ada yang lain. Dikatakan lanjut umur. Lanjut umur, diberkati, kesehatan, lanjut usia. Kita bisa lihat anak cucu kita. Kenapa? Kita ajarkan firman dari anak-anak, maka kita akan lihat hasilnya. Kita akan lihat dampaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di saat ini mungkin anak-anak kita sudah bertumbuh SD, bahkan mau sampai SMP. Cikal bakal yang kita ajarkan kepada mereka, itulah yang mereka lakukan. Kalau kita ajarkan mereka berdoa, kita ajarkan mereka beribadah, itu yang mereka lakukan. Tetapi kalau kita ajarkan yang jahat bagi mereka, itulah mereka lakukan. Bagaimana kita mau menjadikan anak kita adalah anak
yang melakukan firman Tuhan. Itulah hidupmu. Bukan hidup dia, bukan hidup anak itu, tetapi hidup itu. Saya mau tarik kita semua untuk mengerti, untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah hidupmu. Jangan ada yang sok-sokan di sini berbisa tanpa firman. Tidak bisa. Kita harus karena firman. Kalau engkau mau melakukan, berarti Tuhan ada mengasihimu dan memberkati engkau. Lanjut umur. Dan kedua, dikatakan, kemana kamu pergi? Ini perkataan Musa. Akan lanjut umur, kemana kamu pergi? Artinya dimanapun kita berada, kita akan jadi berkat. Kemanapun kita berada, kita akan tampil. Kemana kita mau yaitu berbuat, akan terlihat. Jadi bukan hanya pada satu tempat, bukan hanya pada keluarga, tetapi keseluruhnya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Jadi kemana kita melangkah, kesini kita melangkah diberkati, kesini kita melangkah diberkati, kesini kita melangkah diberkati, semuanya diberkati. Kemana kita melangkah diberkati oleh Tuhan, karena kita melakukan firman Tuhan. Perkataan Tuhan, firman Tuhan menjadi rema bagi kita. Suatu kebanggaan ada di dalam Tuhan, karena ketika kita ada di dalam Tuhan, disitulah kita akan melihat berkat-berkat Tuhan di negara. Dan ketiga, menyeberangi sungai Yordan dan mendudukinya. Menyeberangi sungai Yordan dan mendudukinya. Bapak Ibu, sungai Yordan itu panjangnya sekitar 160 km. Dan dari sungai Yordan itu, mata air itu mengalir dari mana-mana, yaitu dari Gunung Hermon. Jadi mata airnya itu dari puncak Gunung Hermon, dari mana-mana. Bukan hanya satu jurusan, bukan hanya satu bagian, tetapi dari mana saja mana. Kalau kita melakukan firman Tuhan, melakukan perkataan Tuhan, dari mana-mana Tuhan akan memberkati. Dari mana-mana yang kita tidak tahu, yang kita tidak pikirkan. Kalau mata air itu kan kehidupan. Kalau kita kan dengar itu lagu Gunung Hermon ya, bau urapan di kepala haru. Betapa indahnya dan betapa itu puji-pujian. Dari Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion, mengalir dari mana-mana berkat itu bagi kita. Bagi siapa? Bagi kita yang melakukan kebenaran firman, bagi kita yang melakukan perkataan Tuhan. Tuhan memerintahkan ini, perkataan ini bagi Musa, agar bangsa Israel itu mengerti, memahami, bukan karena hebat, tetapi karena firman. Firman itulah jadi bagian kita. Dan kita lihat bagaimana dari sungai Yordan ini juga peristiwa-peristiwa penting terjadi. Pembaptisan Yesus juga di sungai Yordan. Dan itu bangsa Israel juga menyeberangi melalui sungai Yordan. Jadi kalau kita bilang ya, orang-orang sekarang mengatakan keramat
atau bagaimana itu. Tetapi dari situlah awal mula. Di terakhir dikatakan mendudukinya. Kalau mendudukinya berarti ya itu punya kita. Itu bagian kita. Berkat Tuhan itu tidak akan tertukar dan tidak akan terlari dan tidak akan salah alamat. Berkat Tuhan pas tepat bagi kita. Bagi siapa yang melakukan perkataan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itulah hidup kita. Jadi Bapak Ibu, lakukanlah bagianmu di dalam Tuhan melalui firman Tuhan. Ketika engkau sudah melakukannya, perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu, maka engkau akan melihat berkat Tuhan dari mana-mana akan terbuka untukmu. Tidak tahu kan? Mungkin dari mata pencarianmu, dipanggil kerja di sana, oh ada job di sana, ada job di sana. Yaitu jalannya Tuhan. Saya mau katakan, kita yang belum diberkati saat hari ini, coba kembali, ingatkan dulu apa yang kau sudah perbuat bagi Tuhan. Jangan tanya apa yang sudah Tuhan buat bagimu, tapi tanya apa yang sudah kau perbuat bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat, di awal tahun 2020 saya katakan 2020 itu angka ganda. 2020 berarti ada pelipat gandaan. Kita yang sudah menerima berkat di 2020 ini berarti kita sudah diberkati. Karena apa? Kita melakukan firman Tuhan. Kita yang belum menerima berkat 2020 ini masih ada waktu beberapa hari. Perbuat bagi Tuhan. Perbuat untuk Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini bukan kata saya. Ini firman Tuhan. Dikatakan jelas, yang memperhatikan, yang melakukan, yang mendengar akan diberkati. Ini bukan kata saya, ini kata firman loh. Jadi kalau kata firman itu kita lakukan, kita berbuat, yang akan diberkati. Karena apa? Kita melakukan. Kalau kita belum melakukan, kita tidak akan diberkati. Saya bukan menuntut jalan, tetapi ini firman. Ini firman. Lakukanlah, perbuatlah perkataan Tuhan ini, firman Tuhan ini. 2020 ini menjadi pelipat gandaan bagi kita. Kita yang melakukan, kita yang berbuat. Yang sudah terima berkat, terus tingkatkan, terus lakukan. Yang sudah mendengar, yang sudah menerima jawaban daripada Tuhan, jangan lupakan Tuhan, tetapi terus bersyukur dan terus bersyukur. Lihatlah, terus mengalir berkat Tuhan akan hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini bagi hidup kita. Firman Tuhan itulah hidupmu. Yang engkau perbuat hari ini, itulah yang engkau akan terima. Tuhan memerintahkan bangsa Israel melalui Musa agar mereka diselamatkan. Saat hari ini juga Tuhan berbicara melalui hambanya untuk firman Tuhan. Kalau kau merasa diberkati, engkau akan menerima berkat. Tetapi kalau engkau hanya mendengarkan begitu saja, begitulah hidupmu. Saya tidak memvonis ya, saya tidak mengejas, tetapi itulah firman Tuhan. Bagaimana kita mau berubah, bagaimana kita mau bertumbuh, bagaimana kita mau berbuat. Yang kita perbuat itu adalah bagi Tuhan. Firman Tuhan menentukan arah hidup kita untuk lebih baik, untuk lebih baik, untuk lebih baik. Hidupmu lebih baik, hidupmu akan berkenan kepada Tuhan. Bahwa berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagianmu. Perkataan firman Tuhan itu bukan perkataan sembarangan, bukan perkataan hampa, bukan hanya lewat saja, tetapi perkataan Tuhan itu adalah menjadi hidupmu. Dan bagaimana hidupmu akan diubahkan? Jika engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini saja firman Tuhan bagi kita saat hari ini, menjadi kekuatan bagi hidup kita sampai selama-lamanya.